Halo Super Sadar, ketemu lagi dengan saya di Captain Peter Channel. Dan seperti janji saya pada episode yang sebelumnya bahwa kita akan membahas mengenai identity atau dalam bahasa Indonesia identitas diri. Siapa saya? Ini sangat penting kita ketahui karena kita akan bertindak berdasarkan pengertian siapa diri saya sebetulnya. Banyak orang yang menyandang gelar profesor, doktor, kemudian ahli dalam bidang ini, expert dalam bidang itu. Dia tahu segalanya, sampai sesuatu yang detail pada semua hal. Tapi pada kenyataannya dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Sehingga dengan identitas yang salah, dia akan bertindak. Dia mewakili identitas itu sendiri. Bahkan ada orang-orang yang rela untuk menyerahkan jiwa raganya untuk identitas yang salah itu. Ini sangat berbahaya. Segala kekacauan di dunia ini diawali dengan salah mengerti diri sendiri. Siapa kita? Oh, saya rasa saya ini pilot. Tapi saya tahu ternyata bukan. Karena setelah pilot, saya jadi tukang jamu, kemudian saya jadi pengangguran. Saya tidak pernah berubah. Yang berubah identitas saya. Tapi saya sendiri tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang masih bisa berubah itu bukan saya, karena saya tidak pernah berubah. Baik itu pikiran kita, baik itu perasaan kita, baik itu tubuh kita. Pikiran akan selalu berubah setiap saat, mempengaruhi mood kita, perasaan kita. Perasaan juga seperti air yang selalu bergerak. Badan kita sejak kecil. Kemudian kita hanya makan, hingga badan ini menjadi besar, menjadi tua, menjadi keriput, menjadi bongkok. Setiap saat berubah, tapi aku tidak pernah berubah. Kemudian kita lihat, apakah saya nama? Apakah saya adalah Peter? Saya akan bertanya hal itu, kapan pertama kalinya terjadi atau muncul Peter? Pada waktu saya lahir, saya bukan siapa-siapa. Kemudian orang tua saya memberi saya nama Peter. Pada saat itu, saya masih bukan Peter. Saya masih bukan siapa-siapa. Catatan yang saya masukkan atau pengertian diri yang saya masukkan ke dalam bawah sadar saya tidak pernah memberi informasi bahwa saya ini Peter. Saya masih bukan siapa-siapa. Kemudian saya makin besar dikenalkan, ini orang tuamu, ini saudaramu, ini gurumu, ini teman-temanmu setelah kita masuk sekolah. Kemudian kita makin besar lagi. Kita harus belajar agama. Ini agama. Nah, si Peter itu berangsur-angsur ada. Kemudian kita ditanamkan nasionalisme. Ini bangsamu. Ini negaramu. Kemudian kita berkembang lagi. Kita pacaran, menikah, punya anak. Ini keluargamu. Ini pekerjaanmu. Ini adalah keahlianmu. Setelah kita bekerja, ini kekayaanmu atau hartamu. Ini derajatmu atau pangkatmu. Ini wewenangmu. Kemudian menjadi komplit lagi setelah keluarga terbentuk, ini keluargamu, ini
profesimu, ini adalah grupmu, pecinta MU, atau pecinta Arsenal, atau domestik di Indonesia sendiri, Persebaya, fans Persebaya dan fans grup sepak bola lainnya rela pukul-pukulan atau bila perlu saling bunuh, yang sebetulnya itu tidak ada hubungannya. Tapi segala sesuatu yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita, tanamkan kesadaran kita bahwa saya adalah, ini menjadi serasa seperti sangat nyata dan hidup. Nah, pengertian yang salah ini kita bawa dari suatu waktu ke waktu yang lain, kita turunkan kepada anak-anak kita, nanti anak kita akan menurunkan kepada cucu kita, sehingga kita tidak pernah tahu. Dari lahir sampai mati, kita tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Setelah kita salah mengidentifikasi diri, karena dengan hidupnya rasa saya adalah sesuatu, itu kita harus memelihara rasa itu. Kalau tidak, saya merasa diri saya hampa, diri saya tidak berarti, diri saya takut. Sebagai contoh, saya memiliki keluarga dengan 1 istri dan 4 anak. Apabila ada seseorang yang berbuat tidak baik terhadap keluarga saya akan marah. Apabila anak saya tidak bisa mencapai satu target, saya akan marah. Karena menurut pemikiran saya bahwa keluarga ini harus seperti ini. Saya sudah menaruh satu passion, saya sudah menaruh satu keinginan, saya sudah menaruh satu kehendak pada diri saya. Itu target saya. Saya adalah misalnya direktur dari suatu perusahaan. Saya akan menanamkan target itu. Apabila target ini tidak tercapai karena kesalahan identifikasi diri tadi, maka saya akan menjadi susah. Kita susah untuk sesuatu yang tidak benar-benar terjadi dan tidak benar-benar ada. Karena itu hanyalah ilusi, itu adalah bayangan semu, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada. Saya rasa dulu saya pilot, itu menjadi suatu nyata. Saya membeli semua barang-barang, tas, pilot ini ikonnya harus memakai ini. Saya beli semua karena saya rasa saya itu pilot, itu sesuatu yang nyata. Tapi begitu saya berhenti jadi pilot, saya jadi penjual jamu, ternyata tidak berubah saya, meskipun profesi saya berubah. Dan saat ini saya membicarakan soal kesadaran, saya pun tidak berubah. Jadi itu tolong diendapkan, tolong dicamkan. Setelah kita tahu pengelompokan catatan yang dibuat semenjak kita lahir sehingga kita dewasa, yaitu mengenai keluarga, mengenai kekayaan, mengenai pangkat, derajat, dan martabat, mengenai agama, mengenai nasionalisme, jenis pekerjaan atau profesi, kemudian keahlian. Ada satu lagi, yaitu survival instinct. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini mempunyai survival instinct,
yang kadang-kadang dibilang saya lapar, saya haus, saya ngantuk. Itu adalah survival instinct. Ada lagi satu, saya kepingin making love. Karena ini survival, kita harus mengembangkan manusia, keberadaan manusia di bumi ini supaya tidak punah. Itu semua didorong oleh satu insting yang manusiawi. Tapi sekali lagi, kita harus bisa melihat, kita harus bisa menyadari kalau saya lapar, itu akan pikiran itu akan perasaan itu akan menimbulkan pikiran. Saya mau makan apa? Kemudian menggerakkan badan, berdiri, mencari makanan tersebut, dan kemudian makan. Itulah yang harus kita lihat. Nah sekarang ini, apakah tidak perlu pengertian atau pemahaman bahwa saya adalah sesuatu? Perlu, tapi itu kita harus tahu bahwa itu bukan saya, itu fungsi saya. Saat ini fungsi saya sebagai bekerja di perusahaan ini, saya sebagai dokter, saya sebagai insinyur, itu hanyalah fungsi, itu bukan saya. Jadi tidak akan menimbulkan sesuatu. Pokoknya kalau agamanya lain dari saya, itu salah. Pokoknya kalau nationality-nya di luar nationality saya, itu jelek. Jadi kita bisa memilah-milah. Kalau kita sudah tahu, ini adalah satu tahapan di mana ketermelekatan kita. Jadi kita tidak akan melekat pada sesuatu yang menyakitkan kita. Kita akan menjadi lebih merdeka. Seperti kalau kita mau terbang, kita harus ringan. Kita harus bisa menanggalkan semua ego kita. Dan cara ini adalah cara yang sangat efektif untuk melepaskan ego Anda. Nah, demikianlah apa yang saya ungkapkan hari ini mengenai identitas diri. Apabila Anda ingin menanyakan sesuatu, please tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi masalah ini. Dengan senang hati saya akan membalas. Kita akan berdiskusi mengenai masalah ini sehingga Anda mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih benar, yang lebih cocok, yang semestinya Anda dapat. Sehingga Anda dapat mengetahui diri Anda. Apabila Anda merasa bahwa channel ini memberi pencerahan kepada Anda, channel ini membuka wawasan Anda, silahkan Anda like, subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu pada episode yang selanjutnya.